Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Sanusi dari Teknik Informatika C 2019. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil resume yang ada di video di tugas mata kuliah sosioteknologi. Yang dibicarakan hari ini adalah salah satu yang sangat mendasar dalam membantu kami memahami bagaimana dan mengapa teknologi manusia dan masyarakat terjalin dan bagaimana mereka mengembangkan ini. Konsep ini dikenal sebagai sistem sosial teknis dan seperti yang ditunjukkan oleh subjudul pembicara saya. Nah, saya juga akan membahas dalam beberapa derajat siapa yang duduk di kursi pengemudi, manusia atau teknologi. Nah, mulai dengan contoh bagaimana kita mengalami momen penting dan bermakna bagaimana kita berbagi saat ini dengan orang lain, dan juga seberapa cepat latihan kita seputar mengalami dan berbagi momen dapat mengubah kita kembali. Dan waktu sedikit tahun 2005 Peter Square di kota Vatikan di Roma. Nah, Paus Yohanes Paus telah meninggal. Konklav kepausan telah diadakan di kardinal telah memilih Paus Benediktus baru, dan di sini kita berada di tengah alun-alun Peter, tepat pada titik waktu di mana Paus baru sedang dipresentasikan. Ini adalah apa yang tampak ketika Anda berada di tengah keramaian banyak dari orang-orang ini telah melakukan perjalanan jauh untuk berada di sini. Nah, untuk momen penting ini dalam waktu berbagi dengan orang lain di sekitar waktu 8 tahun kita berada dalam situasi yang sama, kecuali jika hal ini terjadi seorang paus baru telah terpilih. Benediktus mengundurkan diri. Paus Fransiskus telah dipilih oleh para kardinal. Ini adalah situasi yang sama di tempat yang sama. 8 tahun telah berlalu. Apa yang telah terjadi di antaranya? Setidaknya itu sepertinya cara pengalaman pada saat berbagi dengan orang lain telah berubah dengan cara yang cukup drastis. Nah, dan kita tentu tahu bahwa salah satu hal yang terjadi antara tahun 2005 dan 2013 adalah pengenalan iPhone, dan di samping itu peluncuran akses internet di mana-mana sebagai penyebaran teknologi ke dalam berbagai bidang aktivis dan pengalaman manusia. Nah, menjadi penting juga untuk mengintegrasikan pemahaman kita tentang masyarakat yang cukup. Nah, manusia ke dalam perkembangan teknologi. Jika ingin bermakna dan relevan bagi kita, konsep sistem sosioteknis memainkan peran sentral dalam membentuk cara kita berpikir tentang hal-hal ini. Juga sangat dipengaruhi dalam bidang penelitian. Saya memiliki latar belakang humanitaria dan sekarang saya bekerja di Hibridia yang dikenal sebagai interaksi manusia komputer, kata yang pemaparan di video tersebut. Nah, yang berarti bahwa saya benar-benar tertarik pada apa yang terjadi ketika manusia dan komputer bertemu, dan dalam mengembangkan teknologi baru yang dapat menyatukan keduanya secara bermakna. Di bidang saya yang bertanggung jawab atas semua antarmuka yang telah temui saat ini menggunakan sistem digital, baik itu ponsel cerdas Anda, pelacak kebugaran di pergelangan tangan Anda, GPS di mobil Anda, pintar yang diaktifkan suara Anda, speaker di rumah Anda, dan sebagainya. Nah, dan konsep kode sosial, sistem teknis sosial juga sangat berpengaruh dalam membentuk seluruh bidang ini. Dalam pembicaraan hari ini saya ingin membuat 3 poin yang membangun wawasan dari perspektif sistem sosial. Salah satu mengabaikan aspek teknologi dan sosial yang terjalin erat dan mereka berkembang bekerjasama. Yang kedua adalah bahwa teknologi mempengaruhi dan membentuk apa yang telah kita lihat di dunia. Bagaimana kita melihatnya, bagaimana berpikir tentang diri kita pada orang lain, dan juga bagaimana kita berkomunikasi dan bagaimana kita bertindak serta menciptakan sesuatu yang baru. Nah, hal-hal di dunia dan akhirnya bahwa humanitaria dan ilmu sosial dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan teknologi informasi di masa depan sesuai instruksi yang diberikan oleh tuan rumah. Kami hanya akan berbicara secara singkat tentang masa lalu dan asal-usul
dari akar teori sistem teknis sosial. Dan kemudian saya akan lebih membahas apa arti perspektif ini bagi cara kita memandang dunia saat ini dan apa itu bisa datang kepada saya di masa depan. Tetapi mari kita lanjutkan dengan yang pertama dari poin-poin ini. Kita melompat ke mesin. Kita berada di London setelah Perang Dunia Kedua, dan di sini Tavistock Institute hubungan manusia didirikan, dan salah satu tujuan utama dari Institut Tavistock adalah untuk melakukan studi tempat kerja dan mencari cara untuk mengatur pekerjaan dengan cara yang lebih efisien dan optimal, sehingga Inggris Raya dapat dibangun kembali setelah perang. Salah satu yang membedakan Institut Tavistock dari banyak upaya lainnya adalah bahwa mereka sangat bergantung seperti psikolog, sosial, dan etnografi. Nah, mereka melakukan sejumlah studi di tempat kerja yang dimulai dari industri yang mempelajari secara mendalam. Nah, bagaimana penambang batubara mengatur tempat kerja mereka dan apa yang terjadi ketika teknologi baru diperkenalkan. Dan selama beberapa dekade berikutnya, Eric mencoba, yang merupakan ketua lama Tavistock, CK Institute, dan mitranya mengembangkan apa yang dikenal sebagai teori sistem teknik sosial. Nah, mungkin seperti itu yang saya bisa paparkan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.